Bab 3191-3195. Melihat pemandangan ini, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian mengubah wajah mereka. Ingin menutup, tapi tidak berani. Mu Yun memadatkan ruang di sekitarnya dalam kendalinya. Jika Anda terburu-buru saat ini, Anda mungkin tersapu oleh turbulensi ruang. Atau mati. Atau dikirim ke suatu tempat. Wajah Kaisar Kingze ketakutan. Apakah kamu tidak takut mati? Terikat oleh aliran ruang, kamu dan aku tidak ingin pergi. Ganggu aliran ruang, kamu dan aku akan mati, hidup dan kalah dalam ruang dan waktu tanpa akhir. Kata Mu Yun sambil tersenyum, apakah kamu takut? Apa yang kamu takutkan? Saya telah mengalir ke ruang turbulensi dan celah ruang waktu lebih dari sekali, tetapi saya telah kehabisan. Saya tidak takut. Gila. Kaisar Kingze dengan marah memarahi hatinya. Mu Yun tersenyum sekarang. Gila. Belum tentu. Pada saat ini, Mu Yun berjalan selangkah demi selangkah dalam aliran ruang. Mata Mu Yun tenang, tetapi Kaisar Kingze merasa ada yang tidak beres. Mu Yun berada dalam aliran ruang ini, tapi dia tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia tunduk di mana-mana. Dengan cara ini, seberapa besar kekuatannya yang bisa dia mainkan? Lepaskan, kamu dan aku bertarung, coba. Mata Mu Yun bercanda. Sebuah kata jatuh dan pukulan langsung dilemparkan. Boom! Kekuatan kepalan itu keras. Sekarang dia langsung menemui Kaisar Kingze. Pada saat ini, oven di langit dan bumi melepaskan nyala api. Api panas, melepaskan nafas yang sangat panas, keluar. Satu pukulan membuat sosok Kaisar Kingze bergerak sedikit. Namun, ketika napasnya melonjak di tubuhnya, aliran ruang di sekitarnya mengalir keluar dalam sekejap. Kaisar Kingze berjuang keras untuk melawan. Dan gaya tinju Mu Yun telah muncul di wajahnya. Boom! Bumi meraung. Wajah Kaisar Kingze memutih, luka muncul di dadanya, dan tubuhnya kaku. Noda darah menutupi seluruh tubuh. Sial, dia harus menahan serangan Mu Yun dan menjaga dari fluktuasi di ruang sekitarnya. Tapi Mu Yun tidak membutuhkannya. Ini akan jatuh ke dalam kerugian. Mu Yun membuat jaring untuk menutupi mereka. Namun, Mu Yun sendiri tidak dibatasi dalam jaringan ini. Dong! Suara tumpul terdengar saat ini. Di antara mata Mu Yun, Kaisar Kingze meninju. Kematian akan memelukmu. Dengan satu pukulan, Kaisar Kingze mencoba yang terbaik. Sejenak, aliran ruang di sekitarnya mengalir ke tubuh Kaisar Kingze. Pada saat ini, oven langit dan bumi di kepala Mu Yun mengembang beberapa kali dan menutupi tubuhnya. Oh. Di antara aliran darah, tubuh Kaisar Kingze terpotong oleh ruang saat ini. Bahkan baju zirah dewa tidak bisa melindungi tubuhnya. Ruang angkasa, keberadaan yang paling misterius dan kuat. Bawa kamu di jalan. Mu Yun sedang membunuh dengan satu pedang saat ini. Kaisar Kingze tertindas saat ini. Boom! Sebarkan kekuatan bersama. Di atas bumi, ada cahaya di mana-mana. Tubuh Kaisar Kingze terus-menerus rusak dan rusak lagi. Mata Mu Yun tegas. Membunuh. Pada saat ini, mata kanan Mu Yun berlumuran darah. Tapi dia tidak peduli. Kaisar Kingze adalah kaisar dunia. Dibutuhkan harga yang mahal untuk menjebak Kaisar Kingze dengan bencana surga. Mata kanan, kelebihan beban. Tapi tidak sakit. Layak untuk membunuh pria ini. Jalan Tai Chi. Antara sepatah kata dan minum, sebuah tanda langsung dijatuhkan saat ini. Tubuh Kaisar Kingze, yang penuh trauma, diserang melalui Tai Chi saat ini. Kekuasaan mengamuk. Tubuh mulai terkelupas inci demi inci, dan daging serta darahnya terpisah. Jiwa sekarang sendirian dan ingin melarikan diri. Hanya Mu Yun, maukah kamu memberinya kesempatan ini? Dalam satu langkah, tanda Mu Yun dihancurkan lagi. Saat ini, ekspresi jiwa yang ketakutan tercermin. Kamu mempermainkan hidupmu. Kaisar Kingze meraung, bunuh aku dan kamu akan mati. Aku menunggumu. Kalau begitu tunggu perlahan. Mu Yun mencibir. Satu langkah keluar, nafas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Mark, bungkus jiwa Kaisar Kingze. Roh Ratu Dunia menyerbu tubuh Mu Yun dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun merasakan aliran kekuatan yang stabil, meningkat pada saat ini. Masa raja selanjutnya. Mata Mu Yun bergerak. Terobosan ini sangat tergesa-gesa. Fondasinya tidak stabil. Tapi ini bukan waktunya untuk berurusan dengan ini. Tiga kaisar sangat kuat. Di masa-masa awal Raja Dunia, itu terlalu tidak memadai. Dapat meningkatkan kekuatan, adalah kekuatan.
Aliran ruang perlahan menyebar. Mata kanan Mu Yun saat ini, dan darah berhenti. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian menatap Mu Yun dengan ketakutan yang berkepanjangan. Kejam. Mu Yun sangat kejam. Lakukan apa saja untuk membunuh Kaisar Qingze. Mereka dapat melihat bahwa Mu Yun membayar mahal untuk membunuh Kaisar Qingze. Saat ini, hati mereka berangsur-angsur pulih dengan tenang. Kaisar Wushuang berkata dengan acuh tak acuh, Anda telah mencoba yang terbaik untuk membunuh Kaisar Qingze. Sekarang Anda adalah akhir dari panah yang kuat. Cobalah. Mu Yun menyeringai dan berkata, Jalan Tai Chi, mata surga, adalah pembunuh terbesarku. Sekarang, aku tidak punya kartu. Siapa yang akan melakukannya dan mengerti aku? Sebuah kata jatuh. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian ragu-ragu. Siapa? Pergi. Apakah Mu Yun akan mati dan mengganti yang lain? Bersama. Pada saat ini, Kaisar berkata dengan dingin, putra ini tidak dapat membawanya. Bagus. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak membunuh Mu Yun, Kaisar Yuan akan membunuh mereka. Bahkan jika mereka adalah Kaisar. Tapi Di Yuan akan membunuh mereka juga. Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Mu Yun membunuh Kaisar Qingze dengan segala cara dan mencapai tahap akhir raja. Sekarang saat yang tepat untuk membunuh Mu Yun. Pikiran mereka bergerak, membunuh. Antara minum sepatah kata pun. Saat ini, kedua sosok itu membunuh dalam sekejap. 9 Kaisar Agung juga dikepung saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun mendesis. Konselor, Mu Yun mencibir dan berkata, bagaimana kamu bisa menjadi tuannya? Menghadapi ejekan Mu Yun, mereka mengabaikannya. Segel Kaisar, segel Kaisar. Dalam sekejap, 2 tanda langsung jatuh. Melihat kedua tanda itu, mata Mu Yun menyusut. Di dalam tubuh, kekuatan batas dimobilisasi lagi. Wah, pada saat ini, sebuah pedang melintas dalam sekejap. Suara retak bang-bang, terdengar saat ini. 2 tanda dihancurkan. Pedang Qi runtuh. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian adalah 2 orang, dan sosok mereka mengalami kemunduran. 9 Kaisar Agung juga berhati-hati saat ini. Seseorang datang. Mu Yun juga melihat ke atas saat ini. Sosok berpakaian ungu, dengan rambut panjang dan tubuh tinggi, menunjukkan jejak kekuatan saat ini. Pedang di tangan pria itu mengalir dengan cahaya bintang. Hanya berdiri di sana memberi orang napas yang sangat kuat. Pada saat ini, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian berhati-hati. Pembantu Mu Yun, ini dia. Seorang pria berbaju ungu, memegang pedang panjang, terlihat seperti bintang, terlihat seperti ksatria di surga, dan terlihat seperti gunung dan sungai. Berdiri di sana dengan sangat tenang, itu membawa suasana penindasan yang tak terbatas kepada orang-orang. Anda di sini. Melihat sosok itu, Mu Yun tersenyum pahit. Iya, sosok itu berbalik saat ini dan menatap Mu Yun dengan sepasang mata. Di bawah matanya tidak ada kerudung, hanya wajah tampan yang menunjukkan liku-liku kehidupan. 3 poin keuletan. 3 poin dingin. 3 poin lunak. 1. Khawatir. Melihat wajah itu, Mu Yun tersenyum. Aku tahu kau selalu ada di sana. Mu Yun tersenyum. Tertawa sangat. Bahagia. Kamu bodoh, nak. Kenapa kamu tidak bisa main-main? Mereka punya orang, dan aku punya orang. Hanya, kakak seperguruan. Kamu sangat menyukainya. Bersembunyi dalam kegelapan dan melihatku melakukannya. Kakak senior yang besar. Persahabatan seumur hidup. Lu Qingfeng. Datang. Gaun ungu, pedang panjang, dan sosok. Lu Qingfeng. Mu Yun tersenyum. Lu Qingfeng juga tersenyum saat ini. Sua-sua. Pada saat yang sama, serangkaian suara udara pecah terdengar. Membunuh. Dalam sekejap, beberapa tokoh pertama pergi untuk melindungi dan membunuh 9 Kaisar Agung. Pada saat yang sama, 2 sosok datang ke Mu Yun. Tuan kecil. Tuan kecil. Qi Yuqian dan Ren baru saja melihat Mu Yun dan mata mereka bergerak. Ini dia. Mu Yun langsung membuang 2 buah tianyuan yang tak terukur dan berkata, bunuh saja. Bunuh dan kamu akan menerobos. Itu bagus. Ya, Qi Yuqian dan Ren baru saja berbalik dan membunuh. Pada saat yang sama, Meng Zimo, Miao Xianyu, Kamu Sueki dan Bi Qingyu juga tiba satu persatu. Mu Yun. Melihat Mu Yun terluka dan hidupnya dalam bahaya, keempat wanita itu menghela nafas lega. Ayah. Mu Xuanfeng sekarang menunjukkan kepala kecilnya dan berteriak dengan wajah tertekan. Bocah bau, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan membantu ayah. Mu Xuanfeng berkata dengan serius,
Pergilah berperang, prajurit ayah dan anak. Jika kamu mati, aku tidak bisa hidup. Datang saja bersama. Mu Yun mendengar pidato itu dan mengusap kepala si kecil. Pada saat ini, Lu Qingfeng melangkah ke udara dan jatuh ke Mu Yun. Kakak bela diri. Ye Xueqi tampak tertegun. Kamu, apakah kamu utusan pedang surgawi? Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku khawatir. Bukan hanya identitas utusan pedang surgawi. Pendeta tinggi apa yang seharusnya juga kamu? Lu Qingfeng mengangguk. Cukup jahat. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku di depan. Aku dikejar oleh orang-orang dari seluruh dunia. Kamu di belakang. Kamu berkembang secara diam-diam dan mendapatkan puluhan ribu dewa. Kamu Xueqi memandang Lu Qingfeng dan menangis dengan gembira. 3 saudara laki-laki dan perempuan senior, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kakak bela diri, kamu sudah di sini sepanjang waktu. Mengapa kamu tidak datang kepada kami? Ye Xueqi mengeluh. Jika mereka semua muncul, mereka semua akan menjadi target Kaisar Yuan. Bukankah cukup Mu Yun menjadi target saja? Lu Qingfeng tersenyum. Mu Yun tertawa dan memarahi saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan berpelukan. Sekali, beribadah di gerbang Mie Tianyan. Lu Qingfeng, kamu Xueqi, Mu Yun. Ketiganya belajar anggar bersama. Perasaan ini tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Saat itu adalah salah satu saat paling nostalgia dalam hidup Mu Yun. Sekarang kamu muncul, kamu bisa membunuh Di Yuan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, istri dan anak-anakku sangat bersemangat di Kang. Hari yang baik baru saja dimulai. Kau pikir begitu? Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, kamu masih membunuh Di Yuan. Aku bukan lawan. Aku percaya kamu. Percaya atau tidak, terserah kamu. Lu Qingfeng melihat ke depan saat ini. Kaisar tak tertandingi. Kaisar Tongtian. Petik 2. Mu Yun tertawa dan berkata, aku sudah lama tidak membunuh musuh dengan kakak bela diri. Biarkan aku melihat kemampuanmu, kakak bela diri. Meminjamkanmu pedang, kata Lu Qingfeng, melemparkan pedangnya ke Mu Yun. Pedang bintang. Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, pada masa itu, pedang matahari, bulan, dan bintang yang digunakan oleh Kaisar Xiaoyao berubah menjadi pedang matahari, bulan, dan bintang setelah kematiannya. Aku menemukannya tahun ini, kata Lu Qingfeng, dan 2 pedang muncul di tangannya. Kedua pedang, di gagangnya, bersinar seperti 2 matahari. Dan bulan. Pedang matahari, bulan dan bintang, salah satu dari 13 harta paling berharga. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, kakak bela diri, aku benar-benar memilikimu. Ada satu lagi. Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, alamnya terlalu rendah untuk diintegrasikan, jika tidak maka akan menjadi harta nyata dari banjir dan kelaparan. Tidak masalah membunuh Kaisar Yuan dengan 1 pedang. Jangan miskin. Mu Yun sekarang memegang pedang bintang. Lu Qingfeng memegang pedang matahari dan pedang bulan. 2 sosok berdiri berdampingan. Di sekeliling, pertempuran telah menyebar. Saat ini, hampir semuanya berada di atas 5 hormat Tuhan. Pertempuran di sini lebih tragis daripada pertempuran di pasukan pinggiran. Mu Yun mengangkat kepalanya, menatap kaisar yang tak tertandingi, dan berkata sambil tersenyum, aku juga punya saudara laki-laki. Sebuah kata jatuh. Mu Yun membunuh dengan pedang. Saat ini, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian murung. Jurang dalam kekacauan. Pertarungan dimulai. Namun, sebagai kaisar, mereka begitu terprovokasi dan bermartabat. Penghinaan ini tidak dapat diterima. Keduanya tewas dalam sekejap. Pada saat yang sama, pemimpin sekte Yinming, Ni Yue Rong, Zhang Wuji, Yan Nangsun, dan lainnya bergegas keluar satu persatu. Pertempuran Raja Dunia, pecahkan. Orang tua yang tak terukur juga membunuh bersamanya saat ini. Di Gunung Suci 4 gajah itu langsung diganggu. Pada saat ini, pedang ganda Lu Qingfeng ada di tangan dan nafasnya kuat. Pedang matahari, pedang bulan. Kaisar Tongtian memandang Lu Qingfeng dan berkata dengan dingin, tidak heran dia dipromosikan begitu cepat dan mendapatkan warisan Kaisar Dewa Xiaoyao. Kamu telah mewarisi segalanya dari Kaisar Xiaoyao. Iya, Lu Qingfeng mengangguk dan berkata, jadi tidak sulit membunuhmu. Kaisar, jangan menjadi kaisar. Lu Qingfeng berhenti dan berkata sambil tersenyum, Kaisar. Jadi kenapa? Di antara kata-kata itu, Lu Qingfeng melambaikan telapak tangannya. Nafas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Kaisar, tahap selanjutnya. Pada saat ini, napas Lu Qingfeng menekan seluruh penonton.
Merasakan nafas yang kuat, Mu Yun juga mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Ratu Dunia, apakah ini benar-benar Lu Qingfeng? Seberapa kuat? Lu Qingfeng tidak pernah muncul di dunia manusia sejak pemisahan dunia surgawi. Ternyata langsung ke Changlan Wanji. Mata Mu Yun bergerak saat ini. Kaisar Wushuang bersenandung, sepertinya kamu benar-benar siap. Ratu Dunia, Lu Qingfeng. Kaisar berkata dengan dingin, sayangnya, aku masih ingin mati. Kamu tidak bisa hidup melawan Kaisar Surga. Omong kosong. Mu Yun berbisik dan memotong dengan pedang. Wah, dalam sekejap, ketika pedang panjang itu dipotong, semua jenis pedang meraung saat ini, seperti bintang, berjatuhan di seluruh dunia. Kekuatan satu pedang membuat Kaisar. Meskipun pedang Dewa Bintang bukanlah harta yang nyata, ia juga dilucuti dari harta karun itu. Setidaknya itu memiliki kekuatan perangkat batas atas. Tidak bisa diremehkan. Potongan baik Xing Tianjian. Potong dengan pedang. Pada saat ini, Mu Yun merasakan kekuatan memancar di tubuhnya. Momentum yang kuat itu menakutkan. Pedang Dewa Bintang sangat cocok dengan formula pedang Kaisar Bintang. Jalan Tai Chi. Dewa Surga memotong. Pada saat ini, tanda Yin dan Yang, arus balik ruang angkasa, menyapu Kaisar pada saat ini. Dengan berkah langit dan bumi, Mu Yun tidak takut sama sekali. Periode Raja selanjutnya, ini lebih nyaman bagi Ratu Dunia atas daripada sekarang. Kaisar tak tertandingi saat ini, berhati-hatilah. Mu Yun baru saja membunuh Kaisar Kingze. Bunuh seorang kaisar. Tapi sekarang, dia khawatir tentang Mu Yun, tiba-tiba meledak, dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, di sisi lain, Kaisar Tongtian ditekan oleh Lu Qingfeng. Saat ini, mata mereka bergerak. Kembali. Hampir pada saat yang sama, Kaisar tak tertandingi dan Kaisar Tongtian mundur. 9 Kaisar Agung juga mundur satu persatu saat ini. Pada saat yang sama, di kejauhan, puluhan ribu dewa elit terakhir di paviliun Kaisar Yuan juga mundur satu persatu dan pergi ke kedalaman Gunung Suci Empat Gajah. Waspadalah terhadap penipuan. Saat ini, Lu Qingfeng tidak langsung mengejar jauh. Saat ini, United Army of God juga sedang mengumpulkan dan memperluas garis depan. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu dekat agar tidak terjebak oleh susunan di Yuan. Masa langsung membubarkan diri satu persatu. Mu Yun dan Lu Qingfeng berkumpul. Apa yang diinginkan Kaisar Yuan? Lu Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sampai sekarang, itu belum muncul. Dalam perang Yuanyu, Kaisar Yuan dapat mengandalkan perang ini untuk memulihkan luka parahnya. Untuk tidak keluar sekarang, kurasa itu menjaga ibuku. Kata Mu Yun dengan serius. Kaisar Qing ada di Gunung Suci Empat Gajah. Ya, Mu Yun melanjutkan, di surga ke-9, tidak sesederhana itu. Mereka yang belum mati tidak cukup baik untuk disebut dewa dan kaisar. Kakak bela diri, hati-hati kali ini. Jika Kaisar Yuan muncul, aku akan membunuhnya. Kaisar tak tertandingi dan Kaisar Tongtian, bisakah kamu menghadapi satu musuh dan dua? Lu Qingfeng tercengang saat mendengar pidato itu. Aku akan berurusan dengan Di Yuan. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, jika kamu dan aku melintasi barisan, itu akan sangat mahal. Lebih baik aku datang. Apalagi yang ingin dikatakan Lu Qingfeng, tetapi Mu Yun berkata, jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan. Jika Anda datang, saya memiliki beberapa backhand, saya tidak dapat melakukannya. Mereka berjalan berdampingan, menatap ke depan dengan mata hati-hati. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian mundur dengan cepat. Dan tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, saya melihat Lu Qingfeng muncul. Mereka tidak mundur. Setelah pertarungan singkat, mereka mundur. Tidak ada hantu. Sosok-sosok itu tersebar dan pergi ke kedalaman. Adapun markas paviliun di Yuan, di sana kosong dan tidak berarti. Saat ini, tentara terus bergerak maju. Secara bertahap, dunia di depan berubah. Awalnya, 4 gunung suci gajah memberi orang perasaan depresi. Kini, membuat orang merasa di depan bukan hanya depresi, tapi juga seperti neraka dan jurang maut. Teror. Hati-hati. Pada saat ini, Lu Qingfeng melangkah keluar dan mengayunkan pedang matahari dan pedang bulan dalam sekejap. Dua pedang panjang, terpotong saat ini. Di antara cahaya, bagian depan dan kehampaan bergetar samar. Pergi. Lu Qingfeng melangkah keluar, 1 kilometer setiap kali, dan masuk lebih dalam. Pada saat ini,
semua orang mengikuti langkah demi langkah. Boom! Tiba-tiba, di pegunungan, terdengar suara gemuruh. Seluruh gunung tampak bergetar saat ledakan menyebar. Dewa terkenal langsung digoreng menjadi bubuk. Wajah Lu Qingfeng tenggelam. Dia melambaikan pedangnya dan memotongnya. Tiba-tiba, semua meledak dan menghilang sepenuhnya. Lu Qingfeng berkata lagi, hati-hati, berjalanlah di langit dan jangan menyebabkan fluktuasi spasial. Pada saat ini, hati tentara berangsur-angsur tenang. Pada saat yang sama, sebuah istana muncul di depan. Istana yang terletak di antara pegunungan dan hutan ini terlihat sangat curam. Saat ini, di depan istana, sesosok berdiri diam. Di Yuan, dengan rambut panjang dan tubuh panjang, sepertinya usianya awal 20-an. Bukan Di Yuan, siapa itu? Pada saat ini, Lu Qingfeng, Mu Yun dan yang lainnya berhenti. Di Yuan, muncul. Aku pikir kamu akan menghindarinya sepanjang waktu. Itu tidak benar. Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum, aku sangat mengagumimu, Mu Yun. Saya pikir saya akan menang jika saya bertarung, tetapi saya tidak berharap orang-orang saya kalah. Lu Qingfeng, pewaris warisan Kaisar Xiaoyao, kamu benar-benar tidak terduga. Tapi dengan bakatmu dan semua yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang riang, kamu akan menjadi gelar Kaisar di masa depan. Mengapa kamu harus bersembunyi di balik Mu Yun? Apakah karena dia putra surga? Lu Qingfeng berkata, saya harus melakukan apa yang saya katakan. Saya mengerti. Kaisar Yuan berkata dengan samar, sebenarnya, kamu juga tahu bahwa tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam perang antara Dewa dan Zun, pada akhirnya, tetap kamu dan aku yang dapat memutuskan untuk kalah atau menang. Jadi aku di sini. Mu Yun memandang Di Yuan dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, kamu hanya ingin membunuh surga dan langit kuning seperti ayahmu dan menjadi Kaisar Dewa. Jadi, inilah aku. Aku di sini, biarkan kamu membunuhku. Mendengar ini, Di Yuan tertawa. Kaisar Chang dan Kaisar Huang, dalam beberapa tahun terakhir, satu orang disebut Tuhan dan Kaisar pertama pada periode kuno. Orang lain, pernah menjadi gelar dewa dan Kaisar pertama di zaman kuno. Tapi akibatnya, mereka semua mati. Mereka tidak memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dewa dalam kehidupan ini. Ayahku membunuh mereka untuk mencari takdir mereka dan mencapai Kaisar Dewa. Kaisar Yuan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Mu Yun, sebenarnya, aku tidak membunuhmu untuk menjadi Kaisar Dewa. Mu Yun tidak mengerti. Di setiap era, akan ada tokoh terkemuka. Kaisar Chang adalah pemimpin zaman kuno. Petik 2. Kaisar manusia adalah pemimpin zaman sekarang. Tapi kamu akan menjadi pemimpin terakhir sejak lahirnya Changlan. Aku membunuhmu tidak hanya untuk menjadi Kaisar Dewa, tetapi juga untuk menjadi pengendali abadi dari perubahan laut. Kaisar 9 kehidupan itu abadi. Kaisar Yuan tampak acuh tak acuh saat ini. Sayang sekali kamu dilumpuhkan oleh ayahku sebelum kamu berhasil. Mu Yun mencibir. Haha, ketika Kaisar Yuan mendengar ini, dia malah tertawa bukannya marah. Apa yang salah dengan kalah dari Kaisar? Kematian Kaisar Chang dan Kaisar Kuning, para pemimpin zaman sekarang, bisa dikatakan telah mengumpulkan rejeki 3 kali lipat. Ayahmu memotong jalan, tapi dia bisa memperbaiki jalan. Mungkin ayahmu akan melangkah ke God Emperor lebih awal darimu. Aku tidak dirugikan jika aku kalah darinya. Mendengar ini, mata Mu Yun bergerak. Ayah, perbaiki jalan. Sepertinya kamu tidak tahu. Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum, kekuatan manusia dan Kaisar, seluruh Changlan, mungkin hanya ayahku yang bisa menekannya. Ayahmu sangat kuat sehingga dia bisa melawan dunia berikutnya dan bahkan menjaga reruntuhan suci Xiaoyao. Meskipun aku tidak tahu kenapa dia tidak melakukan itu. Tapi sekarang tampaknya kegagalannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Mu Yun, jika ayahmu membawamu bersamanya dan mengajarimu dengan hati-hati, kamu mungkin disebut Tuhan sekarang. Tapi dia tidak melakukannya, entah untuk melatihmu atau membuatmu melangkah lebih jauh. Jika dia tidak ada di sini, kamu akan mati. Kata-kata Kaisar Yuan berangsur-angsur menghilang. Mu Yun menyeringai. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Melihat Kaisar Yuan, Mu Yun berkata lagi, jika demikian, berhenti bicara omong kosong dan bertarung. Memuaskanmu. Kaisar Yuan berkata lagi, namun, sebelum itu, saya harus memberitahu Anda bahwa kemajuan Anda yang terburu-buru kali ini harus membayar harga yang menyakitkan. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh.
Tiba-tiba, pegunungan di sekelilingnya muncul. Kaisar tak tertandingi. Kaisar Tongtian. 9 kaisar. Angka muncul satu demi satu. Namun, di antara kemunculan sosok-sosok itu, ada bayangan darah di sekitar mereka. Aku tidak bertarung di Yuanyu hanya untuk memperkuat diriku. Umatku juga harus kuat. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh, dan sosok Dao Dao keluar saat ini. Pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitar merasakan ketakutan dari hati. Tidak ada alasan lain. Bayangan darah di sekitar paviliun Kaisar Yuan terlalu menindas. Bayangan darah itu tampaknya mampu melahap semua yang mereka miliki. Perasaan ini sangat menekan semua orang yang hadir. Kaisar Yuan berkata dengan lemah, Ki dan darah adalah fondasi paling dasar dari seni bela diri. Untuk orang-orangku, aku mengumpulkan Ki dan darah bersama. Bahkan jika mereka terbunuh atau terluka, mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, kecuali mereka benar-benar mati. Jadi, bagaimana orang-orang di sekitarmu ini bisa menolak? Mata Muyun dingin saat ini. Penjaga boneka duluan, yang lain belakangan. Atas perintah, para penjaga boneka bergegas maju. Namun, prajurit paviliun Kaisar Yuan sekarang lebih mekanis dan lebih takut mati daripada penjaga boneka. Selain itu, Ki dan darah yang dilepaskan sangat kuat dan menakutkan. Bahkan Muyun sendiri merasakan sedikit ketakutan. Kaisar Yuan melihat semuanya dengan tenang. Tak tertandingi, di seluruh langit, bunuh Lu Qingfeng. Pada saat ini, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian melangkah keluar. Pada saat ini, nafas mereka berubah secara kualitatif. Dunia Kaisar tidak lagi. Itu orang suci. Perubahan Ki dan darah ini membuat mereka pulih sebagian besar lagi. Batas tersebut dibagi menjadi 6 alam, yang masing-masing terbagi menjadi 3 alam kecil, tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya. Lebih sedikit poin, jadi jarak antara setiap ranah lebih besar. Lu Qingfeng sekarang memegang pedang ganda. Kakak bela diri, serahkan padaku. Lu Qingfeng menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Ya, Lu Qingfeng melangkah keluar dalam satu langkah. Bahkan di masa ratu, dia masih sangat tidak peduli dengan orang suci itu. Ini kakak seniornya. Bahkan jika langkah selanjutnya adalah kematian, Lu Qingfeng masih bisa mengabaikan langkah sebelumnya. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian tampak kedinginan saat ini. Bisakah kamu dan aku bertarung kali ini? Apa terburu-buru? Saat ini, Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum, sangat ingin mati. Jika Anda ingin saya melakukannya, Anda harus melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya. Betulkah? Muyun memegang pedang bintang dan menatap Kaisar Yuan. Ling Yuxiao, Mo Zixin. Kaisar Yuan berbicara dengan lemah. Dua sosok berjalan keluar dari kehampaan. Kedua pria itu, kuat, hitam dan putih, memegang pedang, berdiri di sisi Kaisar Yuan. Muyun, jika kamu ingin melawanku, bunuh mereka dulu. Dua sosok bergerak menuju Muyun saat ini. Nafas yang kuat dan menindas menyapu dunia dalam sekejap. Sangat kuat, hati-hati. Lu Qingfeng berteriak saat ini, mendominasi wilayah. Sebuah kata jatuh, dan Muyun menatap mereka. Kami berdua, meminta informasi untuk Kaisar ke-9 dari surga, tidak berada di paviliun Yuan Kekaisaran sepanjang tahun, jadi kekuatan kami tidak menurun. Saya tidak menyangka bisa bertarung untuk Tuan Tiandi kali ini. Ling Yuxiao dan Mo Zixin tersenyum dan berkata, kuasai wilayahnya, jalan utama, aku tidak tahu berapa panjangnya. Pada akhirnya, itu adalah level dewa dan kaisar. Aku tidak punya bakat, tapi aku baru saja melangkah ke arah yang dominan. 9 kaisar kehidupan, seharusnya sangat sederhana untuk membunuhku dan seterusnya. Mendengar ini, mata Muyun acuh tak acuh. Tidak ada yang menyangka ada dua tuan yang bersembunyi di sekitar Kaisar Yuan. Bagaimana dengan di Yuan sendiri? Seberapa jauh jalur utama pergi? Atau apakah di Yuan kembali ke puncaknya? Saat ini, Ling Yuxiao dan Mo Zixin telah melangkah keluar. Tekanan yang kuat membuat prajurit Muyun tidak bisa bernapas dengan lancar. Apa yang kamu tunggu? Tiba-tiba, tangisan terdengar saat ini. Sorakan Lu Qingfeng. Lu Qingfeng memegang pedang ganda di tangannya dan berteriak, tunggu dia mati lagi, bukan? Aduh, di antara kehampaan, sebuah suara terdengar saat ini. Saat berikutnya, sosok putih muncul di depan Muyun. Dengan rambut panjang diikat, sosok berbaju putih diselimuti putih polos. Tubuh ketat Muyun yang berdebu dan anggun tiba-tiba rileks saat ini. Pada saat ini,
Mata Mu Yun sedang kesurupan, dan pemandangan di depannya sepertinya telah berubah. Sepertinya ini bukan lagi Gunung Suci Empat Gajah. Ini negeri dongeng. Jianshan dalam 33 hari. Nie Tianyan, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan segalanya untukmu, orang jahat? Mu Yun adalah seorang putra dengan berat hati untuk dibunuh. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia pasti menjadi musuh kita di masa depan. Ajaranmu untuk membunuh Tianyan tidak baik. Apakah kamu masih ingin melindunginya sekarang? Sekitar, suara teriakan terus menyebar. Aku menghancurkan Tianyan. Ada 3 murid dalam hidup ini. Siapapun yang ingin membunuh muridku, aku akan membunuh siapapun. Suara acuh tak acuh terdengar. Itu masih gaun putih dan pedang panjang. Saat pedang panjang diayunkan, pakaian putihnya tidak berlumuran darah, tapi pedang peri berlumuran darah. Angka jatuh bersama. Secara bertahap, pakaian putih melihat darah. Pria berbaju putih itu tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan pedang pertama di dunia peri tidak bisa melawan. Lusinan pengepungan dan pembunuhan yang kuat. Namun, meski tidak bisa melawan, sosok berbaju putih itu tetap melindungi Mu Yun. Kamu adalah muridku. Jika kamu ingin memukul atau memarahi, itu hanya aku. Orang lain tidak bisa menggerakkanmu. Dahulu kala, sosok itu membiarkan dirinya bertindak sembrono, berlatih dengan sifatnya, dan membuat onar di dunia peri. Namun, karena kesengajaan mereka, orang yang paling mereka kagumi telah meninggal. Dia membenciku. Dia marah. Dia berlatih sepanjang jalan, mencapai Raja Abadi, memenangkan dunia abadi, dan membunuh banyak orang. Pria itu, mengubah gaya hidupnya. Bunuh Tianyan. Pedang abadi membunuh Tianyan. Mu Yun sedang kesurupan dan tiba-tiba melihat ke depannya. Adegan di sekitarnya menghilang. Itu masih Gunung Suci Empat Gajah dan pemandangan di depan kami. Nafas yang menindas, kekuatan menindas yang membuat orang tidak bisa bernapas, runtuh saat ini. Sosok ini, dari udara tipis saat ini, tampaknya muncul secara alami. Oh, ketika Kaisar Yuan melihat pengunjung itu, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Paviliun Pedang Dewa, dewa itu kosong." Ketika komentar ini keluar, semua orang tercengang. Penguasa Paviliun Pedang Ilahi, yang belum pernah muncul sebelumnya, muncul. Berpakaian putih dan diselimuti benang putih, masih begitu misterius. Di Yuan, lama tidak bertemu. Dewa Sucang berkata dengan samar saat ini. Tuan, di belakangnya, Mu Yun tidak bisa menahan teriakan. Sosok berbaju putih agak kaku saat ini. Mu Yun, bagaimana menurutmu? Lu Qingfeng berteriak pada saat itu, kamu dan tuanku sudah mati. Kata-kata Lu Qingfeng jatuh, dan pikiran Mu Yun kembali sedikit tenang. Ya, Nie Tianyan sudah lama meninggal. Atau dia bunuh diri. Mata Mu Yun redup. Tapi barusan, pada saat itu, dia benar-benar mengira Nie Tianyan sudah kembali. Jangan terganggu, teriak Lu Qingfeng. Saat ini, kamu Sueki melihat sosok di kerumunan dan sedikit terpana. Ayah, untuk sesaat, dia juga memiliki ilusi. Hanya Shen Wenhao, Tuan Muda Paviliun Senjian, yang menghela nafas. Ya Tuhan, aku telah menjelajahimu lagi dan lagi, tapi aku tidak bisa. Apakah kamu siap menunjukkan kekuatanmu hari ini? Kaisar Yuan, kenapa? Dewa Sucang berkata perlahan, mengapa membiarkan begitu banyak orang membayar hidupmu untuk dirimu sendiri? Haha, mendengar ini, Di Yuan tertawa dan berkata, aku adalah Kaisar Surga. Di surga ke-9, semua makhluk mati untukku. Mengapa tidak? Mu Qingyu, Mu Yun tidak mati. Penggembala itu akan menelan rumah kaisarku suatu hari nanti. Kasihanilah 8 saudara laki-lakiku yang bodoh dari Kaisar Surga. Penggembala tidak dapat menimbulkan gelombang apapun karena dia mengira ayahku ada di sana. Petik 2. Mu Qingyu tidak takut pada ayahku, tapi mereka tidak bisa mengerti ini. Tuhan mendengar kata-kata itu dan tidak membuka mulutnya. Kaisar Yuan berpikir sejenak dan berkata, Tuhan itu kosong. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Sepatah kata jatuh, dan di sisi Kaisar Yuan, Ling Yuxiao dan Mo Zixin terbunuh dalam sekejap. Dalam sekejap, nafas bergulir dilepaskan. Mendominasi dunia. Di Changlan Wanji, itu pasti milik tingkat atas keberadaan. Kedua tuan itu, pada saat ini, memberi orang rasa penindasan yang kuat, begitu kuat bahkan jika Mu Yun adalah mendiang Raja Dunia, ia juga merasa bahwa tubuh dagingnya sepertinya ditekan dan akan runtuh. Ini tuannya, di luar tingkat batas.
Nafas yang sangat kuat, penekanan yang sangat kuat. Dewa Suchang melihat pemandangan ini dan matanya bergerak. Ling Yuxiao, Mo Zixin, kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Kata-kata samar jatuh. Tuhan bergerak. Dengan pedang. Tenda pedang, hentikan dalam sekejap. Cahaya pedang sangat halus, seperti belati, yang bisa diayunkan saat ini. Namun, ketika pedang terbang keluar, satu terbagi menjadi dua. Dua pedang, pada saat ini, memadat menjadi jejak nafas dingin, seolah-olah satu, terbagi menjadi dua, dua, terbagi menjadi tak terhitung. Pada saat ini, nafas berdebar langsung menyebar ke seluruh dunia. Wah, wah, suara pecah udara menyebar dalam sekejap. Darah menetes keluar. Dua sosok bergegas keluar. Saat ini, titik merah muncul di tengah alis mereka. Darah menetes keluar. Dua sosok jatuh ke tanah saat ini. Sebuah pedang. Membunuh. Pada saat ini, Mu Yun membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ada keheningan yang mati di sekitar. Bunuh tuannya dengan satu pedang. Tuhan itu kosong. Kekuatan apa? Setidaknya mendominasi lingkungan. Selain itu, ini bukan pendatang baru. Mungkin, dekat dengan kekuatan kekaisaran. Pada saat ini, mata Dewa Suchang tenang. Mata Kaisar Yuan bergerak dan tidak berbicara. Awalnya, kamu juga melangkah ke ranah dominasi. Level berapa? Berapa banyak langkah yang telah kamu capai dalam 5 langkah mengubah surga, menghubungkan surga, melelehkan surga, memotong surga dan menutup surga. Melelehkan surga, memotong surga atau menutup surga. Atau setengah langkah untuk mengubah kaisar. Mata Kaisar Yuan berangsur-angsur acuh tak acuh. Aku sangat terkejut bahwa kamu adalah sosok yang tersembunyi di surga ke-9. Lu Qingfeng adalah ancaman di masa depan, dan kamu adalah ancaman sekarang. Mendengar itu, dewa terdiam. Di Yuan, sekarang kamu tidak bisa membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Kamu menggiring awan. Letakkan. Kaisar Yuan tertawa dan berkata, kamu sangat santai. Jika kamu membiarkannya pergi, apakah dia akan membiarkanku pergi? Aku tidak bisa membunuhmu. Setelah meminum sepatah kata pun, kekuatan Kaisar Yuan bergulir di tubuhnya. Nafas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Dalam sekejap, semua orang merasakannya. Antara langit dan bumi, kekuatan mengeras. Penindasan yang lebih kuat dari Ling Yuxiao dan Mo Zixin dilepaskan saat ini. Segel surga. Dewa Suchang membuka mulutnya sedikit. Mendominasi dunia dalam 5 langkah. 5 langkah, mengubah langit, menghubungkan langit, mencairkan langit, memotong langit dan menutup langit. 1 langkah pada 1 waktu. Mendominasi alam berarti mendominasi jalan. Ketika jalan utama berakhir, itu disebut Tuhan dan Kaisar. Saat ini, Master Di Yuan telah mencapai langkah kelima, puncak. Dewa Suchang menghela nafas dan berkata dengan lemah, kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku, tapi tidak sesederhana itu. Sebuah kata jatuh, dan Tuhan memandang Mu Yun. Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Bencana hari ini, menyeberang, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Dewa Suchang memegang pedang panjang, dan permukaan tubuhnya serta nafas Tao memadat saat ini. Tubuh pedang, menunjukkan, pada saat ini, tubuh pedang Seng Suchang menyatu, dan sepertinya ada 9 pedang di kehampaan. Pedang tubuh 9 penempaan. Gembala awan kecil. Tubuh pedang adalah konsepsi artistik tertinggi dari pendekar pedang. Memadamkan tubuh dengan pedang. Pertama kali Anda memalsukan, ke-9 kalinya Anda memalsukan. Sen Suchang, penguasa paviliun pedang ilahi, tubuh pedang 9 ditempa dan mencapai puncaknya. Dalam sekejap, kedua tuan itu melintasi langit dan memicu perubahan langit dan bumi. Pada saat ini, Lu Qingfeng, dengan satu musuh melawan 2, melawan Kaisar Tongtian dan Kaisar yang tak tertandingi. 9 kaisar terjerat oleh Xuan Yuanke, Zhang Wuji, Yinming dan raja lainnya. Saat ini, para dewa paviliun di Yuan menunjukkan kekuatan mereka yang kuat dan bertarung satu persatu. Saat ini, eskalasi keterlibatan. Di 4 gunung suci gajah, puluhan ribu dewa bertempur dengan sengit. Merah darah bisa dilihat di mana-mana di jurang. Darah mengairi setiap bagian bumi. Beberapa putra bangsawan Kaisar Yuan memimpin pasukan untuk berperang melawan semua kelompok etnis. Saat ini, dunia luar sedang berperang, menunjukkan keadaan cemas. Di 4 gunung suci gajah, ada semua orang di paviliun Yuan Kekaisaran, menempati keuntungan.
Berkat pemisahan Qi dan darah membuat Dewa Kaisar Yuange menghormati pintu tanpa takut mati. Lebih dari itu, lebih penting lagi, orang-orang ini menjadi semakin berani dengan berkumpulnya pasukan Tao. Beberapa orang yang telah jatuh di alam bahkan menunjukkan tanda-tanda pemulihan bertahap. Jika orang-orang ini pulih, pertempuran akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Bahkan jika pasukan Paviliun Yuan Kekaisaran dikalahkan dalam batas Yuan. Selama bagian ini sampai ke Raja Dunia, itu cukup untuk membalikkan keadaan perang. Kekuatan tempur tertinggi selalu menjadi kunci penentu kemenangan atau kekalahan. Mata Mu Yun tenang, langkahnya melangkah keluar dan semakin dalam. Kita harus mengubah status quo. Jika tidak, Anda mungkin kalah pada akhirnya. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan melangkah lebih dalam selangkah demi selangkah. Siapapun yang berani berhenti akan dibunuh. Perlahan, Mu Yun datang ke depan istana. Catu daya sebesar itu melibatkan rantai besi, dan 99 rantai besi dingin yang kuat tersebar di bawah bumi sekitarnya. Selain itu, terdapat puluhan ribu benang sutera yang menutupi sekeliling istana. Dewa kuno Yuan Hao, giliranmu. Sebuah kata jatuh dan melihat ke aula kuno. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh.